Such joy and happiness you bring, such joy and happiness you bring like a dream. That shines in the light, heavens bring to me. You are so beautiful to me. Saya jadi ingat pada pepatah Indian kuno yang mengatakan bahwa manusia membutuhkan pohon, air, udara, ikan, binatang lain-lainnya. Tetapi mereka tidak butuh manusia. Bahkan manusia kerjanya hanya merusak lingkungan hidupnya. Setelah 11 tahun saya tinggal di Jerman, saya berpikir, ini negara enak sekali, saya coba mau pindah warga negara. Saya sudah pergi ke kantor imigrasi dan ambil formulir, sudah saya isi, tapi tiba-tiba malam itu Bernd Wiesen, teman saya datang, dia melihat formulir itu kemudian sobek-sobek formulirnya, dia bilang, kamu gila, du hast doch dein Hinterland, dia bilang, kamu punya tanah air Indonesia, kenapa harus pindah warga negara. 1984, saya dengan Bernd Wiesen pergi ke Senggigi, Lombok, ke Gili Air, kami liburan sambil snorkeling, dan di situ saya melihat betapa indahnya karang-karang, ikan-ikan di bawah laut. Saya kembali jatuh cinta pada negeri saya, Indonesia. Kekayaan warna-warni yang begitu mempesona dan dari terumbu karang itu kemudian menginspirasi saya untuk membuat karya seri baru bernama Alam Bawah Air. Kemudian di situ saya mulai tergerak untuk membuat license scuba diving. Dengan license scuba diving ini open water, waktu itu saya akhirnya bisa bahkan mengusap ikan hiu yang sedang tidur di gua. Betapa cantiknya negeri ini. Pada tahun 2014, saya diundang oleh Kunci Villas Resort di Senggigi, Lombok untuk program artis residensi mereka. Saat itu saya berpikir untuk membuat sesuatu, berbuat sesuatu untuk negeri ini. Dan di situ saya juga bilang kepada Scott, pemilik resort, seniman itu adalah binatang yang kadang-kadang bisa berpikir. Saya bukan dekorator, saya tidak mau melukis atau membuat patung yang mendekorasi hotel Anda, tapi saya ingin membuat sesuatu bagi negeri Indonesia. Lalu saya bersama-sama dengan teman-teman dan anak sulung saya pergi ke Senggigi yang dulunya cantik seperti foto yang sebelumnya. Sekarang sudah menjadi gurun Sahara.
Itu tahun 2014. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat artificial reef. Saya sengaja tulis art, huruf artnya besar, artificial reef, karena art di sini sangat dipentingkan, didahulukan, dan dengan artificial reef maka dari hari pertama dia sudah menjadi sebuah atraksi di bawah laut. Saya kemudian menggali informasi lebih dalam apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan terumbu karang kita. Ternyata dalam 50 tahun terakhir, 50% terumbu karang sudah rusak. Dan para ilmuwan meramalkan dalam tahun 2050, jika kita tidak berbuat apa-apa, seluruh terumbu karang akan lenyap. Saat itu, suasana di dasar laut sangat tenang. Seperti biasa, Cory, si karang berjari, dan Kocha, si karang bercabang, sedang bersantai. Mereka bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri. Ikan-ikan kecil datang silih berganti menghampiri mereka untuk mencari makan. Cory dan Kocha sangat senang sekali karena mereka bisa menjadi tempat yang nyaman bagi ikan-ikan kecil dan hewan lainnya. Kocha! Kocha! Mana kamu? Ih, Kocha! Apa? Ih, kamu sedang apa sih? Kok senyum-senyum sendiri? Ini loh, banyak sekali ikan-ikan yang datang kepadaku. Aku kadang suka geli kalau dia berlompat-lompatan mencari makan di atas tubuhku ini. Geli. Begitu. Iya, aku juga senang sekali kalau para ikan datang mencari makan. Senang sekali ya rasanya dapat bermanfaat bagi sesama hewan laut. Iya memang, benar katamu. Tapi, Cory, kamu sadar tidak sih? Banyak loh yang mengira kalau kita ini adalah tanaman. Oh ya? Oh. Karena apa jangan-jangan karena tubuh kita mirip kelopak bunga dan tanaman ya? Oh iya ya, kita ini memang mirip sekali sama tanaman. Tapi tanaman yang berwarna-warni. Iya. Padahal kan kita ini kan hewan. ya. Cory dan Kocha kembali menikmati suasana di sekitarnya. Mereka saling bercerita dengan riang gembira. Sesekali mereka menyapa para udang, Udang, Halo udang. penyu, penyu, Ada ubur-ubur, ubur-ubur. dan hewan-hewan lain yang lewat di depan mereka. Wah, Cory dan Kocha sangat ramah ya. Tiba-tiba kegembiraan mereka berhenti di atas permukaan laut. Terdengar suara yang amat kencang. Wah, suara apa itu ya? Kocha, bagaimana ini? Aku takut sekali. Sama. Sebentar lagi pasti akan ada kapal yang lewat. Cory, tenang Cory. Cory benar. Tenang dulu Cory, tenang. Bagaimana aku bisa tenang, Kocha? Mereka yang datang dengan kapal itu pasti berniat melukai kita. Ada yang membuang sampah, menjarah karang, bahkan ada yang membawa bahan peledak untuk mendapatkan banyak ikan. Iya, benar itu. Aku juga takut. Tapi kita santai dulu, Cory. Tenang. Kita lihat dulu apa yang akan terjadi.
Berapa lama kapal itu pun berada tepat di atas mereka. Cory semakin cemas. Namun setelah ditunggu beberapa menit, kapal itu bergerak menjauh. Seketika mereka langsung merasa lega. Kan mereka itu cuma lewat ternyata. Syukurlah. Aku sudah deg-degan sekali rasanya. Kenapa sih manusia itu ingin sekali melukai kita? Iya. Padahal kan kita ini bisa menjadi tempat ikan-ikan berkembang biak. Kan bisa Dengan enak begitu, itu kan menjadi sumber protein bagi manusia. Iya, benar katamu itu, Cory. Dan juga ini yang nggak kalah pentingnya nih. Walaupun kita ini terumbu karang ya, tapi kita kan bisa membuat laut lebih berwarna dan indah sekali, ya kan? Laut. Dan kita juga bisa menahan ombak agar tidak terlalu kencang menghempas ke tepi pantai. menahan abrasi. Kamu pinter banget sih. Nah ini satu lagi nih, once more. Yang paling penting dan gak kalah pentingnya nih. Ayo semuanya, sekarang kita berdiri yuk. Berdiri semuanya, ayo. Cuma setahun sekali loh ini. Ayo Arjok. teman-teman. Ya, hanya setahun sekali di Arjok. Ayo kita berdiri. Semuanya. Kita tarik napas dalam-dalam ya. 1, 2, 3. Tarik. Kalian tahu tadi apa yang kalian hirup? Tahu Apa? namanya apa? Apa yang dihirup, ayo? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak namanya apa? Oksigen. Oh, oksigen. Iya, pintar. Oksigen. Kalian tahu kita ini adalah termasuk produsen oksigen terbesar di dunia. Apalagi udara-udara yang kita hirup itu kebanyakan berasal dari kita. Kita Iya, tahu. 70% oksigen di dunia itu diproduksi oleh karang-karang seperti mereka. Hadirin boleh duduk kembali. Silakan. Ya, tarik napas yang rileks ya. Ya kan? Benar ya bocah. Ternyata banyak sekali manfaat kita. Oh, mungkin manusia saja yang belum mengetahuinya. Ya. Saat mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba datanglah si biru. Si biru adalah salah satu ikan yang senang tinggal dan mencari makan di terumbu-terumbu karang yang ada di dasar laut. Hei, biru. Biru. Biru, biru. Kamu dari mana saja sih? Enak sekali jadi kamu. Bisa berenang ke sana, kemari, dari terumbu karang yang satu ke terumbu karang yang lain. Iya dong. Tahu nggak? Aku habis keliling-keliling. Aku punya berita penting untuk kalian. Berita apa, Biru? Tadi pas aku jalan-jalan ke dasar laut sebelah timur. Aku melihat terumbu karang sudah mulai habis dan rusak di sana sini. Aduh, rusak. Aduh, bagaimana nasibku? Nasib Koca dan nasib terumbu karang yang lainnya. Aduh, kalau dibiarkan seperti ini, 2050 anak cucu manusia akan bernapas dengan oksigen masker. Kasihan mereka, aduh. Tidak mau ini terjadi. Kalian tidak usah cemas. Justru aku yang harusnya cemas. Aku ini kan
termasuk ikan yang tidak bisa hidup tanpa terumbu karang seperti kalian. Kalau kalian habis, terus gimana dengan aku? Kok jadi kamu yang menangis, Biru? Cengeng deh. Harusnya kan kita yang nangis ya. Iya. Tunggu dulu. Apa? Tadi aku juga melihat kakak-kakak penyelam yang sedang sibuk sekali. Sepertinya mereka sedang menanam dan memperbaiki karang-karang yang rusak. Memperbaiki? Kamu tahu dari mana? Iya. Mereka itu kakak-kakak penyelam dari... Ya. Ya. Yayasan. Yayasan. Yayasan Terumbu Rupa. Oh iya, Yayasan Terumbu Rupa. Terumbu Rupa? Kamu? Oh, aku tadi baca di baju mereka. Kamu bisa baca memangnya? Bisa. Biru, memangnya bisa ya menanam terumbu karang? Iya. Sepertinya bisa. Tapi pasti membutuhkan waktu yang lama. Lama ya? Setidaknya kakak-kakak itu sudah berusaha untuk memperbaiki karang-karang seperti kalian. Kakak-kakak yang baik dan hebat. Baik sekali mereka Senang ya. sekali rasanya kalau banyak yang peduli. Ya, senang sekali. Sebagai seniman, saya seringkali bereksperimen dengan materi daur ulang, baik berupa kayu, plastik, dan besi sebagai bentuk penghargaan kepada Mother Earth. Tahun 2014, saya pernah membuat instalasi panggung untuk pementasan opera Gandari di Teater Jakarta. Setelah pentas usai, saya pikir kok sayang banget ya itu besi-besi dionggokkan di gudang saya. Kemudian saya minta izin kepada Taut Seni, produser dari Teater Opera Gandari, untuk menempatkan instalasi seni ini di perairan di Kepulauan Seribu untuk dijadikan artificial reef. Untuk ternyata mendapat jawaban yang baik, dan jadi karya seni saya ini masuk ke dalam laut, dipasangi koral-koral yang sudah patah, kemudian berubah menjadi media di mana karang-karang itu bisa bertumbuh. 1 tahun setelah instalasi dari Opera Gandari berdiri di atas panggung, ia kemudian berubah menjadi Domus Musculi, rumah kerang di Pulau Sepa. Dan kita bisa lihat pertumbuhannya 4 tahun kemudian. Di tahun yang sama, saya bersama Yayasan Terumbu Rupa juga menempatkan artificial reef Domus Longus di Pantai Waha, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Mari kita lihat perkembangan pertumbuhan koral sejak ini hari pertama. 2 tahun 8 bulan kita sudah bisa melihat natural recruitment. Jadi banyak sekali spora-spora dari terumbu koral yang nempel di besi-besi Domus Longus. Sekarang mari kita akan kembali kepada teman-teman di dasar lautan. Bocah, Kori, Woi, bagaimana sih caranya
merawat terumbu karang seperti kalian itu? Ya, teman-teman di sini kan pengen tahu dan pengen membantu. Nah, Kasih tahu Kori. kasih tahu nih. Nih, cakep. Gampang sekali caranya. Nah, Yang pertama, tidak membuang sampah plastik nah, dan limbah ke laut. Karena sampah plastik dan limbah itu sulit sekali diurai iya. dan mengotori laut tentunya. Tidak itu saja, biota laut seperti penyu tidak bisa membedakan yang mana sampah plastik dan ubur-ubur sebagai makanannya. Ya, betul itu. Padahal ya, mudah sekali loh cara kita mengurangi sampah. Oh ya? Iya, Dah, bisa dimulai dari diri kalian sendiri. Nih, ya, misalnya nih mau pergi ke pasar. Kita harus punya tas belanja sendiri. Namanya adalah tote bag. Minimal tote bag. Nah, kalian kalau jalan-jalan di Arjok dapat souvenir tote bag, nah pakai itu kalau ke pasar, ya kan? Nah, terus juga kalau kalian bawa kemana-mana, itu kalian harus mulai dari sekarang pakailah botol dari rumah itu ya. Jadi mengurangi sampah botol plastik yang kita sering beli. pakai tumbler dong. Terus juga nih, apa tuh namanya? Nah, ini penting banget ya. Kalian kalau yang sering pakai sedotan sekali pakai, itu diganti dengan sedotan bambu. Bukan bambu runcing ya. Atau ganti dengan stainless steel. Nah, terus nih, ini lagi. Kalian misalnya nih buat cewek-cewek yang habis menstruasi atau lagi menstruasi, ya sebaiknya hindarilah memakai pembalut yang plastik itu. Terus pakai apa? Pakai pembalut alami yang dari handuk kayak nenek moyang kita dulu. Bener. Pantes mbahku dulu kalau jalan gini, pembalutnya sabut kelapa kok. Betul dong. Atau nih bisa diganti pakai menstrual cup. Nah, itu bisa kalian dapetin di mana-mana. Oke. Terus apa lagi? Terus kamu dong. Lupa. Terus kita menanam pohon. Oh ya. Iya, karena dengan menanam pohon, suhu yang ada di bumi akan menurun. Dengan begitu, suhu di laut pun juga akan menurun untuk tempat tinggal kita. Oh, bener. Iya. Aku tahu. 35.000 pohon dibabat setiap hari. Apa itu? Bikin kertas. Wah, makanya kalau pakai tisu toilet itu jangan banyak-banyak. Kalau perlu pakai kacu. Sapu tangan. Ya, makanya kalau kalian revisi itu jangan kebanyakan. Nanti ngabisin kertas. Pakai WhatsApp juga nggak apa-apa kok. Oke. Terus apa lagi? Terus siapa lagi dong? Aku ya? Lupa deh gara-gara revisi. Nah, yang ketiga nih, kita harus hemat listrik, hemat energi. Nah, kalian kalau habis nyolokin charger, itu kalau udah nggak dipakai, itu harus dilepasin ya dari stop kontaknya. Dan terus kalau kalian pergi keluar rumah, itu lampu listriknya harap dipadamkan. Ya nggak? Ya kan? Bener. Bener itu. Kalau mau hemat lagi, kan bisa pakai panel surya. Oh iya ya. Tahu nggak kamu? Apa itu? Satu atap rumah kurang lebih bisa menghemat 5.000 kWh per tahun. Dan itu bisa menghemat 4 ton, bisa mengurangi 4 ton karbon dioksida. Kan kita jadi nggak sesak nafas. Benar itu. Nah, Pak Jokowi ini harus dengar nih. Oh iya, Kita Pak harus Jokowi. punya surya panel. Terus Ada Bapak Bekraf ya? Sampein Iya. boleh juga. Mohon Aduh, ya, jadi Pak. malu. Terus, aku lanjutin ya. Nanti. Nah, yang kesekian kalinya nih, yang keempat ya. Nah, kita harus hemat air. Jangan sampai air kita tuh terbuang sia-sia dan bekas tempat kita misalnya cebok, mandi, nyuci itu terbuang ke laut kan bisa mengotori
menyusuri laut. Iya, kalau perlu itu mandi seminggu sekali. Kayak seniman dong. Enggak, ngawur. Kayak kita bertiga ini. Iya. Belum pernah mandi. Kita kan seniman. Basah-basah. Ngawur, kamu ngawur. Udah lanjut aja, lanjut. Lanjut yang kamu dong, kamu dong. Dan yang terakhir, ajak teman-temanmu untuk melakukannya juga. benar itu. Karena semakin banyak yang peduli, keberadaan terumbu karang seperti kita ini akan terjaga dan lestari. Asik. Iya kan Biru? Iya, Oh, benar. Iya kan Koca? 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 Kamu nih. Kamu ngalamin apa sih? Pengen jadi seniman loh kamu. Pengen jadi seniman. Enggak kok, aku dengerin kalian kok dari tadi. Oke. Kalau gitu gini aja deh. Oke, teman-teman semua. Semua, mana suaranya? Oke, mantep, cakep. Cakep. Nah, mau nggak nih bantuin kita selamatin terumbu karang bersama-sama? Hah? Mau Mantap. dong ya, mantap. Yuk, Yuk. yuk. Kita selamatkan lingkungan bersama-sama. Dadah. Sampai jumpa. Ya, ini salah satu kegiatan kami Yayasan Terumbu Rupa. Kami bukan hanya sibuk diri di bawah laut, tapi juga masuk ke sekolah-sekolah, ke mall, ke tempat-tempat bermain anak-anak. Kami beri mereka storytelling untuk mengajak mereka, untuk membuat mereka menjadi polisi lingkungan hidup. Polisi lingkungan hidup di rumah sendiri. Jadi kalau saya bilang ke opa jangan buang-buang plastik, pasti dia ketawa. Tapi kalau cucunya yang bilang, dia pulang dari nonton storytelling dari Yayasan Terumbu Rupa, kemudian pulang ke rumah bilang, opa jangan buang plastik, pasti mandi kalau bahasa Jawanya kan. Oleh karena itu, mari kita berbuat, mari kita bertindak, waktunya sekarang. Iya.